Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farhin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini saya Ahmad Zaini Anwar NIM 20200960111780 mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember berkesempatan untuk mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, yaitu tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mudah-mudahan kelak kita semua diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian kedudukan pendidik dalam pandangan Islam, karakteristik sumber daya manusia pendidik Islam dalam Al-Quran, tujuan manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, fungsi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, serta peta permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidik sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidik dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Nah, apa kedudukan pendidik dalam pandangan Islam? Di sini menurut Al-Ghazali, beliau menegaskan bahwasanya kedudukan yang tinggi yang diduduki oleh orang yang berpengetahuan, bahwasanya orang alim itu yang bersedia mengamalkan pengetahuannya adalah orang besar di semua kerajaan langit. Dia seperti matahari yang menerangi alam. Ia mempunyai cahaya dalam dirinya seperti minyak wangi yang mengharumi orang lain karena ia memang wangi. Kemudian yang kedua adalah agama Islam di sini memposisikan guru atau pendidik pada kedudukan yang mulia. Para pendidik diposisikan sebagai bapak rohani atau spiritual father bagi anak didiknya. Kenapa? Karena dalam hal ini guru itu merupakan corong. Guru itu merupakan awal mula terbentuknya karakter seseorang, awal mula terbentuknya akhlak peserta didik. Kita ketahui bahwasanya apa yang diajarkan oleh guru itu merupakan sebuah pengetahuan bagi kita. Makanya guru itu selamanya akan menjadi cahaya, guru itu selamanya akan menjadi nur bagi kita. Karena apa yang diajarkan oleh guru senantiasa akan bermanfaat untuk kita semuanya. Terkadang memang sedikit yang diajarkan, tetapi kita tidak tahu mana dari apa yang diajarkan oleh guru tersebut suatu saat akan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik sumber daya manusia pendidik dalam Al-Quran. Yang pertama, berdasarkan QS surat At-Taubah ayat 119, yaitu jujur. Kemudian yang kedua menurut berdasarkan surat Al-Anfal ayat 46, yaitu sabar. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 81 berwibawa. Kemudian surat Al-Imran ayat 104 menjadi teladan peserta didik dan masyarakat. Nah, jadi menjadi seorang pendidik, kalau ini menurut Al-Quran ya, karakteristik sumber daya manusia pendidik dalam Al-Quran itu ada 4 macam tadi. Yang pertama adalah jujur, sabar, berwibawa, dan menjadi teladan peserta didik dan masyarakat. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Kita sebagai guru itu harus memberikan contoh yang baik kepada lingkungan sekitar. Kenapa? Karena biasanya ketika seorang sudah mendapatkan cap sebagai guru, itu gerak-geriknya itu akan dipantau oleh masyarakat. Makanya kita sebagai seorang guru itu harus memiliki sifat jujur, kemudian memiliki sifat sabar, kemudian berwibawa, dan tentunya adalah menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Berikutnya yaitu tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua,
meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwasanya tenaga pendidik dan kependidikan itu merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menciptakan iklim kerja yang harmonis. Itu adalah tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai pengadaan. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan. Yang ketiga adalah penyeleksian. Yang keempat penempatan. Dan yang terakhir adalah pelatihan. Peta permasalahan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi di sini terdapat 5 permasalahan yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Permasalahan manajemen dan tenaga kependidikan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu pendidik. Yang dialami permasalahan yang dialami oleh pendidik ini rata-rata adalah masalah kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah penilaian dan pengawasan kinerja. Kita ketahui bahwasanya pendidik dan tenaga kependidikan ini secara umum kesejahteraannya itu masih sangat di bawah standar sekali ya. Karena dengan adanya gaji guru yang tidak seberapa, kemudian guru atau tenaga pendidik tersebut dituntut untuk segala macam administrasi yang ada di lembaga atau di sekolah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan gaji atau tunjangan atau kesejahteraan yang dimiliki oleh mereka. Kemudian tenaga kependidikan. Nah, di sini berkaitan dengan penempatan dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian promosi kepangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta yang terakhir adalah mutasi. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Intinya dari apa yang saya sampaikan, ketika kita menjadi seorang guru, ketika kita menjadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan, tentu ada beberapa hal yang harus kita jaga. Di antaranya adalah sikap atau akhlak. Kita ditakdirkan sebagai seorang guru, atau ketika kita menjadi seorang guru atau tenaga pendidik, tentu sikap kita itu harus benar-benar dijaga. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan terus dipantau gerak-geriknya oleh masyarakat. Jadi ketika kita akan mengalami sebuah tingkah laku yang kurang atau yang negatif, tentu hal ini akan menjadikan kita sebagai pendidik atau tenaga pendidikan itu akan dinilai negatif oleh masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan terkait dengan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.